Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. Saya Adi Satrio Audiensyah, SPD MPD Mathematics Lecture in Universitas Negeri Semarang. Keren ya bahasa Inggris. Jangan lupa like, subscribe, and comment channel YouTube saya untuk pengembangan YouTube yang lebih baik lagi bagi saya. Hari ini kita membahas terkait dengan kreativitas dan berpikir kritis. Oke, apa itu kreativitas, apa itu berpikir kritis, kenapa kita harus mengembangkan keduanya, dan bagaimana kita mengembangkan kedua keterampilan dan kemampuan ini nanti akan kita kaji dalam video hari ini. Kenapa? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kritis dan kreatif itu merupakan komponen di kurikulum 2013 dan merupakan kompetensi yang wajib dimiliki bagi siswa ataupun lulusan di era revolusi industri 4.0. Nah, lebih lanjut, ternyata kalau misalnya mau dikembangkan lagi, pengembangan kreativitas dan berpikir kritis serta kemampuan lain seperti pemecahan masalah, komunikasi, koneksi, penalaran matematika, serta metakognitif akan mengembangkan higher order thinking skill siswa. Nah, ini merupakan hasil penelitian dari beberapa peneliti. Ya, salah satunya adalah ini, Dewi. Dewi ini adalah Bu Nuriana. Oke. Selanjutnya akan kita bahas terkait dengan kreativitas, apa itu definisinya, urgensinya, problematikanya, termasuk indikator penilaian dan juga bagaimana menilai kreativitas. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa memang kreativitas ini merupakan salah satu kemampuan yang saya kaji dari S1 dan di S2. Dan alhamdulillah dengan mengkaji kreativitas, saya bisa dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar SPD dan juga MPD dari Universitas Negeri Semarang dengan pembimbing yang sama, yaitu Abi Iwan Junaidi dan Abah Muhammad Asikin. Abi Iwan dan Abah Asikin. Oke, lanjut. Kreativitas dalam matematika dapat dicirikan dengan beberapa cara, seperti dalam pengambilan keputusan, pemikiran yang berbeda, dan fleksibel, dan perspektif yang berbeda dalam memecahkan masalah, dan solusi yang tidak biasa dalam suatu masalah. Ini merupakan pendapat dari seorang peneliti yang bernama Ravenson. Selanjutnya, definisi lain menurut Kruketsi mencirikan kreativitas matematika dalam konteks pembentukan masalah, penemuan, independensi, dan orisinalitas, sedangkan Singh itu mencirikan kreativitas matematis sebagai proses perumusan hipotesis tentang sebab akibat dalam situasi matematika, kemudian menguji dan menguji kembali hipotesis ini, dan melakukan modifikasi dan akhirnya mengkomunikasikan hasilnya. Ini menurut pendapat dari Akgul dan Kahveci. Ini di artikelnya beliau berdua. Urgensi pengembangan kreativitas. Kreativitas juga memerankan peran penting dalam matematika. Selain itu, kreativitas merupakan kemampuan yang tidak ternilai harganya dan sangat esensial di abad 21. Dan kreativitas ternyata menempatkan jenjang kognitif tertinggi dalam taksonomi Bloom, yaitu grade. Nah, ini sudah dikemukakan oleh beberapa ahli bahwa kreativitas itu ternyata sangat penting dan memang harus dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Problematikanya ada dua hal ini yang sudah saya temukan dan ini juga saya publikasikan di tesis saya. Yang pertama, hasil studi di Cina dan di Amerika Serikat tentang kreativitas dan kemampuan mengajukan masalah matematika. Ini di Cina dan di Amerika Serikat ternyata menunjukkan bahwa terdapat perbedaan performa siswa pada ketiga kelompok dalam mengajukan masalah, kemampuan menghitung dan menyelesaikan masalah. Jadi studi di Cina dan juga di Amerika Serikat itu menunjukkan bahwa kreativitas dari Cina, di orang Cina dan orang Amerika Serikat itu berbeda. Yang selanjutnya, ini yang paling penting yang ada di Indonesia, yaitu studi TIMSS atau Trends in Mathematics Study, yang menunjukkan bahwa hanya 2% siswa Indonesia yang dapat mengerjakan soal kategori high dan advance, dan 15% siswa yang hanya mengerjakan soal kategori intermediate.
Nah, soal high, advanced, and intermediate itu merupakan representasi dari soal-soal kreativitas. Sehingga ternyata hanya 2% siswa Indonesia yang kreatif. Dan 15%-nya itu di bawahnya kreatif. Sisanya berarti jelas dia tidak kreatif. Bagaimana mengembangkan kreativitas? Ada beberapa cara, ini yang sudah saya temukan dan yang sudah saya lakukan termasuk teman-teman saya lakukan. Yang pertama dengan menggunakan model challenge based learning atau CBL. Yang kedua dengan menggunakan pendekatan lesson study dengan problem posing. Ini teman saya yaitu Saudara Nuha. Yang ketiga dengan menggunakan model 3CM dengan blended learning. Ini teman S2 saya juga Pak Wahyudi. Yang selanjutnya bisa menggunakan PBL. Ini skripsi saya. Dan juga bisa ditambahkan PBL dengan masalah open-ended. Ini adik saya sendiri yaitu Saudara Sunarning Tias. Dengan pembimbingnya juga sama yaitu Pak Asigin dan Pak Iwan. Oke, indikator penilaiannya ada banyak sekali indikator penilaian kreativitas dan setiap dosen atau setiap orang itu pasti memiliki pendapatnya masing-masing. Seperti di sini, menurut Akul dan Kavesi, Azhari dan Somakin dan Dewi dan Masukan itu menyebutkan ada 4. Yang pertama ada kelancaran, fleksibilitas, originalitas, dan elaborasi. Ini yang mungkin banyak orang gunakan. Yang selanjutnya menurut NOT 2011 itu ada 5, yaitu kelancaran, keluasan, keterperincian, kepekaan, dan keaslian. Jadi kalau orang yang tidak peka berarti dia tidak kreatif. Ini menurut Nur ya. Nah, kalau yang saya gunakan itu saya sama dengan the Torrance Test of Creativity Thinking. 3 yaitu fluency, flexibility, dan novelty. Ini menurut Silver sama Yesgensak dan Emre Akdogan 2016. Fluency itu ke kefasihan, flexibility itu ke keluasannya, dan novelty itu ke kebaruannya. Bagaimana perbedaan dari ketiganya? Menurut Kadir, Luciana, dan Satriawati 2017 menjelaskan secara singkat perbedaan ketiga indikator tersebut sebagai pengembangan ide baru itu fluency, ide yang berbeda itu flexibility, dan ide yang baru dengan mengubah pemikiran itu adalah novelty. Kemudian kalau menurut Levinson menyebutkan bahwa kefasihan dapat diukur sebagai jumlah total gagasan yang dihasilkan siswa, sedangkan fleksibilitas dapat dievaluasi dengan menetapkan perbedaan solusi setiap strategi penyelesaian, sedangkan kebaruan dinilai berdasarkan tingkat wawasan dan kekonvensionalitas sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Dalam hal ini siswa dapat menghasilkan suatu kebaruan yang baru. Ini menurut Levinson. Nanti menurut saya seperti ini. Nah, jadi kefasihan itu adalah gimana siswa itu bisa menjawab jawaban dengan benar dan beragam. Kemudian jadi cukup jawabannya harus benar dulu. Kalau dia benar, berarti dia sudah fasih. Setelah benar, jawabannya dia juga ada beragam atau jawabannya banyak. Kalau fleksibel itu lebih ke bagaimana banyaknya cara atau bagaimana kemampuan siswa memecahkan masalah dengan berbagai cara atau dapat memberikan jawaban masalah yang berbeda. Dan yang terakhir, kalau kebaruan itu adalah kemampuan siswa memberikan jawaban masalah atau cara penyelesaian yang tidak biasa. Atau saya dulu ketika penelitian itu menggunakan istilah anti-mainstream, jawaban-jawaban yang anti-mainstream yang dilakukan oleh siswa. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana menilai kreativitas menggunakan multiple solution task? Ini yang saya gunakan dalam tesis saya dan juga penelitian saya setelah saya penelitian skripsi. Jadi mungkin kalau anak Kim waktu dulu saya sudah pernah cerita bahwa penelitian saya itu sudah 3 kali. Yang pertama penelitian skripsi, kemudian yang kedua penelitian setelah skripsi yang didanai oleh DIPA UNES, dan yang terakhir itu penelitian tesis saya. Nah, ketika di penelitian kedua dan ketiga itu saya menggunakan MST atau Multiple Solution Task, di mana MST itu adalah suatu tugas yang secara eksplisit meminta siswa untuk menemukan lebih dari satu solusi dalam menyelesaikan suatu masalah yang diberikan oleh guru. Nah, dalam MST setiap cara penyelesaian berbeda yang dihasilkan oleh siswa itu ada di individual solution space.
atau itu kayak apa ya, jawabannya siswa. Tapi kalau di MSc namanya individual solution space, di mana memiliki skor yang dapat disesuaikan dengan respon atau jawaban siswa yang mencerminkan kemampuan dalam fleksibilitas, kefasihan, dan kebaruan, yang mana prosedur pemberian skornya itu tersusun dalam scoring scheme atau yang namanya scoring scheme. Nah, ini scoring scheme yang pernah saya buat dalam tesis saya. Silakan dibaca sendiri. Agak ribet, tapi ya memang seperti ini cara menilai dengan menggunakan MSc. Kalau apa namanya, ribet sih, tapi lebih enak menggunakan MSc kalau menurut saya dibanding tes yang lebih umum, karena kreatif itu sebenarnya dilihatnya dari dia bisa atau nggak bisa. Jadi kalau misalnya dia bisa, dia jawabannya 1, kalau nggak bisa, dia jawabannya 0. Nah, kalau di MSc ini sudah ada poin-poinnya. 5, 5, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, dan sendiri. Kalau misalnya mau tahu, silakan baca artikel saya, atau silakan baca tesis saya ada di perpustakaan. Atau nanti bisa tanya-tanya saya lewat Japri, atau bisa melalui DM Instagram saya. Biar kalian juga nge-follow Instagram saya. Oke? Selanjutnya, berpikir kritis. Critical thinking is an important and necessary skill because it is required in the workplace. It can help you deal with mental and spiritual questions, and it can be used to evaluate people, policies, and institutions that be avoiding social problems. Ini menurut Duran 2006. Sedangkan menurut Nur, berpikir kritis adalah suatu proses rasional yang bertujuan untuk membuat keputusan apakah meyakini atau melakukan suatu, dan berpikir kritis merupakan berpikir dengan penuh perhitungan dan hati-hati. Ribet ya. Ini apa ya? Kalau menurut saya pribadi, kritis sama kreatif itu sesuatu hal yang berbeda dan dia sangat bertolak belakang. Kalau kreatif itu dia bisa pergi kemana-kemana. Kalau kritis ya that's the point, and that's the point. Jadi kalau kritis itu lebih ke why, and why. Tapi kalau ke kreatif ya sesuatu yang baru, new idea dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, menurut Van der Mans book, bacanya gimana ini? Dalam Buang 2008, ada dua ciri seseorang itu dikatakan kreatif. Yang pertama, dia mampu untuk mengembangkan kecakapan dalam memberikan alasan yang logis dan terpadu. Dan yang kedua, dia mampu untuk menyelidiki atau menantang pengetahuan dalam kehidupan sosial yang ada. Ini ya, mampu memberikan alasan logis dan mampu menantang pengetahuan atau membuat penyelidikan. Kalau orang kritis itu seperti itu. Kalau si elder itu ada 5. Yang pertama, dapat memunculkan pertanyaan, dan masalah yang penting dan merumuskannya dengan jelas dan tepat. Yang kedua, memiliki keterbukaan pemikiran terhadap pemikiran dan pengakuan dan nilai yang lain. Yang ketiga, dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain untuk pemecahan masalah yang kompleks. Yang keempat, dapat mengumpulkan dan menilai informasi yang relevan serta menggunakan ide-ide abstrak untuk menafsirkan secara efektif. Dan yang kelima, dapat menyimpulkan dan memberikan solusi yang baik dan mengujinya berdasarkan kriteria dan standar yang relevan. Cukup ribet ya, kritis itu ternyata. Karena memang orang yang kritis itu ya orang-orang yang biasanya banyak bertanya, atau orang-orang yang sering memiliki masalah, memiliki pertanyaan-pertanyaan terhadap suatu case atau suatu kasus seperti itu. Nah, dalam berpikir kritis, kemampuan berpikir kritis itu ada 2 istilah, yaitu standar intelektual pendalam dan elemen penalar. Kalau yang standar intelektual penalar itu ada 7, yaitu kejelasan, ketepatan, ketelitian, relevansi, kelogisan, kedalaman, dan keluasan. Untuk lebih dalamnya silakan dicari di Paul dan Elder 2007. Sedangkan elemen penalar itu ada 4, yaitu informasi, konsep dan ide, penyimpulan, dan sudut pandang. Selanjutnya,
Tahap berpikir kritis menurut Perkins and Murphy 2006. Yang pertama ada klarifikasi, asesmen, penyimpulan, dan strategi taktik. Penjelasannya nanti silakan dicari sendiri di Perkins and Murphy 2006. Ini menurut teman saya yaitu Dini 2015 menyebutkan penjelasan indikator penyampaian kemampuan berpikir kritis. Ada 5 tadi tahap kemampuan berpikir kritis, yaitu klarifikasi, asesmen, penyimpulan, strategi, dan taktik, yang mana itu dijabarkan dalam indikator pencapaiannya seperti yang terjadi dalam video ini. Silakan dibaca sendiri. Satu tahap itu ada 2 indikator kayaknya. Benar. Oke, bagaimana membelajarkan kemampuan berpikir kritis? Ada banyak sekali metode-metodenya. Ini di sini saya menyebutkan ada 3. Dan dari 3 ini ternyata PBL itu yang sering digunakan untuk meningkatkan atau membelajarkan kemampuan berpikir kritis. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 peneliti yang menyebutkan bahwa PBL itu mampu membelajarkan kemampuan berpikir kritis. Yang lainnya ada discovery learning dan strategi pembelajaran inquiry. Oke, sama dengan yang literasi matematika dan pemecahkan masalah, nanti kalian saya minta untuk mengembangkan soal, di mana sebelumnya kalian harus membuat kisi-kisi soalnya terlebih dahulu. Bisa didiskusikan secara online bagaimana membuat kisi-kisi soal kreativitas dan kemampuan berpikir kritis di WhatsApp group. Tugasnya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kalian harus membuat kisi-kisi soal yang sesuai dengan materi yang kalian dapatkan dan disesuaikan dengan kemampuan yang sesuai. Bisa dikumpulkan di Elena maupun di Google Classroom sesuai dengan deadline yang sudah saya tentukan. Mungkin untuk Rumble D nanti bisa dikumpulkan di Google Classroom, sedangkan Rumble E nanti cukup dikumpulkan di Elena. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di komen yang ada di bawah ini, komen di YouTube saya, YouTube channel saya, atau bisa ditanyakan secara langsung melalui WhatsApp saya, atau bisa DM saya di adisatrio@149, atau bisa melalui email saya di adisatrio@mail.universitas.id. Terima kasih. Sekian penjelasan untuk kreativitas dan berpikir kritis. Saya ucapkan tetap semangat semuanya, walaupun kita sedang menghadapi musibah ini, kita tetap harus ikhtiar dan juga tawakal terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.